Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, bertemu lagi dengan Bunda Wulan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada minggu lalu kita sudah belajar materi tentang penjumlahan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Untuk saat ini kita akan belajar berbagai macam bentuk pecahan. Apa saja penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan ini? Ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan biasa, dan pecahan campuran. Untuk materi ini sebenarnya sudah pernah kalian temui, sudah pernah kalian pelajari di kelas 4. Jadi di kelas 5 ini kita hanya menguatkan lagi ya. Yuk kita ikuti materinya. Teman, kita akan review kembali, diawali dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bunda contohkan 1, 2 per 3 sama dengan 1 dikalikan 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 1 kali 3 ada 3 ditambah 2, jadi ketemunya 5 per 3. Jadi pecahan campuran dari 1, 2 per 3 adalah 5 per 3. Satu lagi, 3 seperempat sama dengan, caranya sama seperti tadi, 3 kali 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 kali 4 ada 12 ditambah 1 berarti 13 per 4. Jadi pecahan campuran dari 3 seperempat adalah 13 per 4. Selanjutnya kita akan mereview mengubah pecahan menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan. Persen itu simbolnya adalah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti ingat. Ya, persen itu artinya per 100. Ya. Bunda contohkan, karena ini pecahan, Bunda contohkan punya angka seperempat. Bagaimana cara mengubah pecahan ini menjadi persen? Caranya adalah dengan mengalikan 100%. Jadi seperempat sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 1 kali 100 dibagi 4 ya, sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 100 dibagi 4 ada 25. Jangan lupa persennya kita ikutkan ya. Bunda contohkan lagi, kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. 1/2 misalkan. Nah, kalau pecahan campuran supaya menjadi persen kita harus mengubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Seperti tadi yang sudah Bunda Wulan sampaikan, berarti diubah dulu. 1 kali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 kali 2 ada 2 ditambah 1 berarti 3 per 2. Berarti sudah ketemu 3 per 2. Kita ubah menjadi persen. Jadi 3 per 2 sama dengan, kita tulis ulang, 3 per 2 kali 100% sama dengan 3 kali 100 per penyebutnya adalah 2 sama dengan 3 kali 100 ada 300 per 2 ya. Nah, kayaknya gede banget ya angkanya, 300 per 2. Supaya lebih mudah kita dalam membagi, jadi nolnya kita tutup dulu. Kita tutup. Jadi ada 30 per 2 atau 30 dibagi 2. Ada berapa? 30 dibagi 2 ada 15.
nolnya kita tambahkan, persennya kita masukkan. Nah, seperti itu ya. Mengubah pecahan menjadi persen sudah. Sekarang kita balik, mengubah persen menjadi pecahan ya. Kita buat angkanya yang sama, 25%. 25%. Bagaimana caranya mengubah mengubah persen menjadi pecahan? Caranya adalah kita harus membagi dengan bilangan yang sama. Sebelumnya, perhatikan. 25% artinya 25 per 100 ya, 25 per 100. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Tadi Bunda sampaikan kita harus membagi dengan bilangan yang sama, atau kalau kita susah membagi dengan bilangan yang sama, kita bisa cari dengan FPB. Tetapi kalau menurut Bunda lebih mudah dengan membagi bilangan yang sama. Kira-kira akan kita bagi berapa supaya dua-duanya bisa terbagi sama? Coba kita bagi 25. Kita bagi 25. Sama dengan 25 dibagi 25. Ada 1 per 100 dibagi 25 ada 4. Tuh. 1 per 4 ini sudah sangat sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 25% pecahannya adalah 1 per 4 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi 150%. 150% sama dengan, karena persen itu per 100 berarti 150 per 100 ya. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira ini gimana? Angkanya besar sekali. Kita coba. Kita bagi 10 dulu. Kita bagi 10, kita bagi 10. Sama dengan 150 dibagi 10, kita tutup nolnya ya. Dapat berapa? Dapat 15 per 10 ya. 100 dibagi 10 dapat 10. Ada 15 per 10. 15 per 10 ini belum sederhana, atau masih bisa kita bagi dengan angka lagi. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi 15 dan 10 dengan angka yang sama? 2 nggak bisa karena ada ganjil. 3 bisa 3? Nggak bisa karena 10 ada genap. 4 nggak bisa. 5 bisa. Kita bagi 5, kita bagi 5. Sama dengan 15 kita bagi 5 dapat berapa? Ayo perkalian. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. Ada berapa? 3. Berarti 15 dibagi 5 ada 3 per 10 dibagi 5. Nih ketemunya 2. Jadi 150% diubah menjadi pecahan adalah 3 per 2. Teman, tadi sudah mengubah pecahan menjadi persen, sudah mengubah persen menjadi pecahan. Sekarang kita akan mengubah pecahan menjadi desimal ya, dan mengubah desimal menjadi pecahan. Desimal itu seperti apa sih? Desimal itu merupakan pecahan ya. Biasanya pecahannya itu per 10. Bisa juga pecahannya per 100. Bisa juga pecahannya per 1000. Tergantung dari di belakang koma ada berapa ya, ada berapa angka dan seterusnya. Coba kita mulai, kita mengubah pecahan. Pecahannya kita ambil yang pecahan biasa, yang mudah. Pecahan biasa dulu, misalkan setengah. Nah, bagaimana caranya supaya pecahan ini bisa menjadi pecahan desimal? Caranya adalah
dengan membagi, ya. Setengah sama dengan, kita baginya, kita lihat pakai model rumah, ya. Model rumah, pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar, ya. 1 dibagi 2 bisa tidak? Karena tidak bisa, kita tambahkan 0. Karena ditambahkan 0, maka atas juga kita tambahkan 0 dan kita koma. Ya. Sekarang sudah menjadi 10. 10 dibagi 2, ada berapa 10 dibagi 2? Perkalian lagi, ya. 10 dibagi 2 ada 5. 5 dikalikan 2 ada 10. Kita kurangkan 0, berarti selesai. Berarti pecahan dari setengah desimalnya adalah 0,5. Mudah kan? Contoh lain. Ini Bunda buatkan contoh yang pecahan campuran. Ya. Misalkan 2 1/4. Karena pecahan campuran, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa seperti tadi. Caranya yang bulat, yuk, 2 kali 4 ditambah 1/4 sama dengan 2 kali 4 ada 8 ditambah 1 berarti 9/4, ya. Berarti 2/4 itu pecahan biasanya adalah 9/4. Kalau sudah ketemu pecahan biasa, sama seperti tadi kita bagi dengan model rumah. Biasa pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. 9 dibagi 4. Yuk, 4 kali 1 ada 4. 4 kali 2 ada 8. 4 kali 3 ada 12. Tidak boleh lebih dari 9. Adalah 8. Berarti 9 dibagi 4 adalah 2, ya. 2 dikalikan 4 adalah 8. Kita kurangkan, 9 dikurangi 8 adalah 1. 1 dibagi 4 tidak bisa. Caranya adalah dengan menambahkan 0. Karena sudah ditambahkan 0, berarti di atas kita tambahkan koma. Ya. 10 dibagi 4. Ada berapa? Tidak boleh lebih dari 10 atau pas 10. Adanya kalau 4 kali 3 12, berarti 8. Berarti dapatnya 2 lagi, ya. 2. 2 kali 4 adalah 8. Kita kurangkan lagi, 10 dikurangi 8 ada 2. Ya, dapat 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa. Bagaimana? Kita tambahkan 0. Ya, bawah tambah 0, yang atas sudah nggak boleh ditambah koma lagi. Jadi penambahan koma hanya di awal tadi. Ya, 20 dibagi 4. Ada berapa teman-teman? 20 dibagi 4 ada 5. 5 kali 4 ada 20. Ketemunya adalah 0. Jadi 9/4, pecahan 9/4 desimalnya adalah 2,25. Begitu teman-teman, ya. Oke, sekarang kita akan mengubah desimal menjadi pecahan. Desimalnya nih 0,5. Ya, desimal 0,5. Oke. 0,5. Bagaimana caranya? 0,5 seperti yang Bunda sampaikan tadi, desimal itu adalah bisa per 10, bisa per 100, bisa per 1000 dan seterusnya, tergantung yang di belakang koma ada angka berapa. Kalau 0,5 yang di belakang koma ada berapa? Ada 1 kan? Kalau ada 1 berarti kita buat per 10 karena 1, ya. Karena sudah dibuat per 10 berarti nolnya hilang, tinggal 5. Jadi 5/10.
Kalau sudah seperti ini, 5/10, kita harus membagi dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebutnya. Jadi harus sama. Kita temukan angka berapa? 2 nggak bisa karena ini ada 5. 3 tidak bisa. 4 yang bisa adalah 5. Kita bagi 5, kita bagi 5. Sama dengan 5 kita bagi 5 dapat berapa? 1 per 10 kita bagi 5 ada 2 ya. Jadi desimal dari 0,5 pecahannya adalah 1/2 atau setengah ya. Soal lagi, ketemunya dari 2,25. Yuk kita buat 2,25 sama dengan seperti tadi. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, 2. Berarti kita pakai per 100. Ya, per 100. Kalau sudah per 100 berarti abaikan komanya. Berarti tinggal 225. Seperti itu ya. 225 per 100. Ini gede banget angkanya ya. Kita akan membagi dengan bilangan yang sama. Kita cari yang paling mudah. Belakang 25. Berarti kita bisa bagi dengan 25. 225 kita bagi dengan 5. Dapat berapa ya kira-kira ya? 225. Dapatnya 9. Coba kita cek ya. Ini dibagi dengan 25, dibagi dengan 25. Kita cek. 25 kali 9. 9 kali 5, 5, 4, 18 ditambah 2, 22. Betul ya? 9 per 100 dibagi 25 /4 ya. Jadi bentuk desimal dari 2,25 pecahannya adalah 9/4. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita akan mengubah persen menjadi desimal dan mengubah desimal menjadi persen, hanya kebalikan saja ya. Bunda contohkan persen. Bunda carikan angka yang kecil. 5%. Ya. 5% itu ada berapa desimalnya? Ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu Bunda tuliskan tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Ini adalah kuncinya. Ya. Tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Contoh, 5%. Kita langsung tulis lagi aja 5. Ya. Tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Ini paling kanan. Berarti kalau 2 angka kita tambahkan 0, tambah 1. Ya. Tambahkan 0 lagi. Ya kan? Tambahkan koma setelah 2 angka. 1, 2, 0. Paham ya? Jadi 5% sama dengan 0,05. Bunda contohkan lagi, misalkan 75%. Kita salin aja 75. Ingat kata kuncinya, tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. 2 angka dari kanan, 1, 2. Tambahkan koma 0. Jadi 75% adalah 0,75. Mudah bukan? Satu lagi, angkanya lebih gede. 125% sama dengan kita salin 125. Tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. 1, 2, koma. Jadi 125% adalah 1,25. Begitu ya.
Sekarang kita mengubah desimal menjadi persen. Desimalnya berapa tadi? 0,05. Ini juga ada kata kuncinya. Kuncinya adalah kita kalikan dengan 100%. Ini kuncinya juga. Ya. Bagaimana caranya? Yuk. 0,05 kali 100% sama dengan ada berapa? Di dalam desimal perkalian ya, perkalian yang desimal ada koma dan 0 itu kita abaikan ya. Jadi yang kita ambil adalah angkanya biasa. Koma dan 0 abai. Berarti 100 kali 5. Kita kalikan. 5 kali 0, 0. 0, 5 kali 1, 5. Ketemu 500. Kita kembali lagi lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti 1, 2. Kita buang berarti 5%. Begitu ya? Oke. Contoh lagi. 0,75 sama dengan 0,75 kali 100%. Ada berapa? Seperti tadi, dalam desimal kita abaikan 0 dan koma. Berarti tinggal 100 kali 75. Kita kalikan. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 7 kali 0, 0. 7 kali 0, 0. 7 kali 1, 7. Kita tambahkan 0, 0, 5, 7. Kita hitung angka di belakang koma ada berapa? 1, 2. 1, 2 kita buang. Berarti ada 75%. Begitu ya. Satu lagi. 1,25 sama dengan 1,25 kita kalikan dengan 100%. Kita abaikan komanya ya. Nggak apa-apa ya, ini agak sempit. 125 kali 100. Kita kalikan. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Maaf ini agak kecil. Ditambah 0, 0, 5, 2, 1. Angkanya 1, 2, 5, 0, 0 ya. Sudah ketemu, kita lihat angka di belakang koma ada 2, 1, 2. 1, 2 kita buang. Ya. Sama dengan 125%. Gitu ya. Jadi 1,25 bilangan desimal, persennya adalah 125%. Yuk teman-teman, kita ke latihan soal ya. Soal yang pertama. Bunda buat angka desimal semua ya. 3,25 ditambah 0,4 sama dengan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan yang kedua-duanya desimal. Caranya supaya mempermudah kita buat bersusun ke bawah ya. Jadi bersusun ke bawah dan komanya kita sejajarkan. Yuk kita kerjakan. 3,25. Komanya kita sejajarkan ya. 0,4. Kita tambahkan. 5 turun. 2 ditambah 4, 6. Jangan lupa untuk komanya. 3 ditambah 0,
3. Jadi ketemunya adalah 3,65. Ya, gampang kan? Sekarang kita soal nomor 2. Ini soalnya beda lagi. Tadi sudah kita pelajari materinya, sudah kita review materinya. Sekarang Bunda Wulan buat angka 25% ditambah 1/5. Beda-beda ya. Kalau kemarin kanan kiri sama pecahan semua, sekarang berbeda. Ini ada persen, di sini ada pecahan biasa ya. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, maka kita mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu ya. Teman-teman mau ubah ke persen boleh, dari persen mau ubah ke pecahan juga boleh. Biasanya tergantung perintahnya ya, perintah dari soal tersebut. Tapi jika di soal tersebut tidak ada perintahnya untuk mengubah kemana, teman-teman boleh pilih ya. Karena di sini yang depan persen, Bunda akan pilih aja merubah ke persen. Padahal bisa juga diubah ke pecahan ya. Kita ubah ke persen. 25% ditambah 1/5 ya. 25% sudah betul, sekarang 1/5. Ayo kita ubah menjadi persen. Bagaimana tadi caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan 100%. 1/5 kali 100% sama dengan 1 kali 100 per 5 sama dengan 1 kali 100 ada berapa? Ada 100/5 ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman kesulitan nggak? 100 dibagi 5. Kalau kita merasa kesulitan, kita boleh tutup nolnya 1. 10 dibagi 5. Ada berapa 10 dibagi 5? Ada berapa? 2. Nol yang kita tutup tadi kita ikutkan. Jangan lupa persennya kita masukkan. Ya. Jadi 1/5 itu sama dengan 20%. Kalau sudah ketemu, kita tinggal jumlahkan. Di sini aja, sama dengan 25% ditambah 1/5-nya kita ganti jadi persen. 20% sama dengan 45%. Mudah kan? Sekarang kita ke soal berikutnya. Nanti ada 5 ya, ini sudah ada 2, berarti kurang 3 lagi. Soal yang nomor 3. Bunda akan buat angka desimal 0,25 ditambah pecahan campuran 5/2 sama dengan berapa? Kita mau ubah kemana boleh. Mau diubah menjadi desimal boleh, mau diubah menjadi pecahan boleh ya. Bunda Wulan pilih ubah ke desimal. Caranya, ini sudah desimal, berarti tinggal campuran ini kita ubah menjadi desimal. Sebelum diubah menjadi desimal, pecahan campuran harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 5/2 sama dengan 5 kali 2 ditambah 1/2 sama dengan 5 dikalikan 2 ada berapa? 10 ditambah 1 11/2 ya. Nah 11/2 ini sudah jadi. Sekarang kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Tadi di awal sudah dikasih tahu cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal dengan membagi. Kita lihat sama, kita bagi dengan bentuk rumah, pembilang di dalam 11, penyebut di samping. 11 kita bagi 2. Ada berapa?
11 kita bagi 2 ada berapa teman-teman? Ada? Dapat? 5. Ya. 5 dikalikan 2 10. Kita kurangkan. 11 dikurangi 10 ada 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Karena kita menambahkan 0, yang atas kita buat koma. Ya. 10 dibagi 2 dapat berapa? 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dibagi 2, maaf, 5 dikalikan 2 10. Kita kurangkan 0. Jadi pecahan campuran 5,5 diubah menjadi pecahan biasa 11/2. Dari 11/2 kita ubah menjadi desimal adalah 5,5. Jadi kita tuliskan 0,25 ditambah, ini angkanya berubah ya, karena sudah menjadi desimal. 5,5 sama dengan, untuk mempermudah kita buat menjadi disusun ke bawah ya, 0,25, komanya kita sejajarkan 5,5, kita tambahkan 5, 2 ditambah 5 ada 7, komanya jangan lupa, 0 ditambah 5 ada 5, ada 5,75. Jadi ketemunya adalah 5,75. Begitu teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, Bunda akan buat persen. Bunda akan buat berapa ya? Sebentar. Oke. 90% ditambah desimal 1,75 sama dengan, nah ini Bunda Wulan akan ubah, penjumlahan ini akan Bunda ubah menjadi persen. 90% sudah ada, berarti Bunda Wulan tinggal mengubah 1,75 supaya menjadi persen. Caranya di awal sudah disampaikan, tadi adalah dengan mengalikan 100 sama dengan 1,75 kali 100 sama dengan, seperti tadi Bunda sampaikan, abaikan komanya, berarti 175 kali 100. Kita kalikan, 0 kali 5 0, 0 kali 7 0, 0 kali 1 0, 0 kali 5 0, 0 kali 7 0, 0 kali 1 0. Terakhir 1 kali 5 adalah 5, 1 kali 7 7, 1 kali 1 adalah 1. Kita tambahkan 0 0 5 7 1. Kalau sudah seperti ini, kita lihat angka di belakang koma ada berapa? 1 2. Berarti kita juga 1 2. Berarti kita buang karena 0. Sama dengan 175. Jawabannya 175% ya. Jadi kita akan tambahkan sama dengan 90% ditambah 75% sama dengan, kita tambahkan 175 ditambah 90 ada 5, 9 ditambah 7 6 adalah, ini adalah 1 ya, 2 maaf ya. Berarti ketemunya adalah 265%. Begitu ya teman-teman. Sekarang satu lagi, soal terakhir. Soal terakhir nomor 5.
Bunda buatkan angka 2/5 ditambah 10%. Ada berapa? Ya. Kita akan ubah menjadi pecahan. Ya, pecahan. Ini sudah pecahan, campuran, ini masih persen. Berarti caranya supaya menjadi pecahan biasa kita ubah ya. Dari 1/5 sama dengan 2 kali 5 ditambah 1/5 sama dengan 2 kali 5 ada 10 ditambah 1 berarti 11/5. Oke, kita sudah dapat 11/5 ya. Kemudian yang persen 10%. 10% kita buat menjadi pecahan 10%. Artinya kalau persen berarti 10 per berapa persen? 100 ya kan? Nah, kalau sudah 10/100 kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang kita bisa bagi dua-duanya. Yang paling mudah kita bagi 10. Kita bagi 10. 10 dibagi 10 1 per 100 dibagi 10 ada 10. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Sekarang kita jumlahkan ya. Jadi 2/5 ditambah 10% sama dengan sudah kita ubah ya. Jadi 11/5 ditambah 1/10 ya. Sama seperti pertemuan minggu kemarin, KPK dari 5 dan 10 itu ada. Kita cek KPK dari 5 dan 10. Kita bagi 2. Turun karena tidak bisa. 10 kita bagi 2, 5 ya. Kita bagi bilangan prima selanjutnya 3 nggak bisa, kita bagi 5. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. 1. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti penyebutnya adalah 10 ditambah 10. Seperti kemarin, 5 dikalikan berapa ada 10? Kali berapa? Kali 2. Berarti 11 juga dikalikan 2. 11 dikalikan 2 ada berapa? 11 kali 2, 22. Sekarang 10. 10 kita kalikan berapa supaya ketemu 10? Kalikan 1. Berarti yang atas juga kali 1. 1 kali 1 ada 1. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama dengan KPK tadi per 10, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 22 ditambah 1 adalah 23. Nah, 23/10. Ini belum sederhana. Masih bisa kita bagi lagi ya. Mohon maaf, 22 ditambah 1 betul ya. Ya, oke. Nah, ini belum sederhana. Bisa nggak kita bagi lagi? Kayaknya sudah nggak bisa ya, karena ini 23 dan 10. 23 dan 10 berarti sudah tidak bisa lagi. Berarti ini adalah sudah paling sederhana. Jadi 11/5 ditambah 1/10 ketemunya adalah 23/10. Oh iya, maaf teman-teman. Kita bisa sederhanakan lagi, maaf. 23 dibagi 10 dapat berapa? 23 dapat 10, kita bagi dapat 10 kali 2, 20. Dapat 2 ya. 2. Kemudian sisanya berapa? Sisanya dari 20 ke 23 dapat berapa? 3 ya. 3/10. Ini tadi sudah kita sederhanakan menjadi 23/10. Oke, kita selesai 5 soal ya. Demikian teman-teman materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang berbagai bentuk penjumlahan pecahan ya. Tidak ada hal yang sulit kalau kalian mau belajar.
Tidak ada hal yang sulit kalau teman-teman mau berusaha. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.